Ya, kita mulai. Kita akan melihat 1 minggu ke depan ya, perilaku pasar 1 minggu ke depan bagaimana, dan 1 minggu ke belakang. Ya, sebelum saya mengulas apa sih yang kita bisa baca dari grafik ini, saya baca berita bahwa anjloknya USD ini salah satu pengaruhnya adalah kebijakan moneter. Apa itu? Ketika pabrik-pabrik di Amerika itu pesanannya berkurang, artinya ada sesuatu yang salah di situ. Kenapa bisa berkurang ya? Itu akan berimbas ke kebijakan ekonomi, akan berimbas ke trust orang untuk taruh duit di USD. Benar nggak? Ketika kepercayaan orang terhadap USD melemah, investor atau kita-kita ini sebagai pelaku pasar, kita akan berpikir untuk mencari alternatif lain untuk mengamankan harta benda kita. Ketika perang, sama saja. Kita akan berpikir kemana harta ini bisa aman gitu ya. Makanya ada yang beli kripto, ada yang beli Bitcoin. Bitcoin kalian tahu harganya melambung. Nggak ngaruh itu sama eh, apa namanya kebijakan-kebijakan bank. Nggak ngaruh tuh sama-sama USD. Ya kalau orang percaya ya sudah dia beli. Begitupun gold. Gold sini sudah terbukti ya, sudah terbukti sebagai safe haven. Coba aja Ukraina sama Rusia perang, orang beli apa? Gold dong. Ya, Rusia sama Amerika kan musuh, ya kan? Nggak. Kalau saya beli USD ya anjlok, harta saya berkurang dong. Nah, itu. Kalau orang ngebaca nih, saya mau berinvestasi di USD, bayar pakai USD di Amerika misalnya. Terus pabrik-pabrik nih pada menurun nih, pesanannya menurun, otomatis duit saya berkurang. Karena biasanya saya terima pesanan sekian, wah saya akhirnya nggak jadi. Daripada saya taruh duit di sana, daripada berkurang, lebih baik saya beli gold. Nah, inilah yang ingin saya bahas ya ketika berita saya baca tadi. Ini seminggu yang lalu ya, 29 Februari 2024, kita lihat di sini ya. Sempat naik lalu dia koreksi, terjadi sideway di sini. Apa itu sideway? Kebingungan pasar. Ya, sideway, ada yang beli, ada yang jual. Tarik menarik di sini. Di sini terjadi ada yang jual ini, goalnya ya. Ada yang jual goalnya. Ya mungkin dia baca apa nggak tahu, ya kan? Pokoknya di sini investor ya seperti kita ya, yang investasi di gold, yang trading gold. Di sini banyak sekali orderannya, numpuk di sini. Terus setelah itu ada yang jual tuh, lumayan besar tuh, sampai turun di 2040. Habis itu ada yang beli lagi tuh, ada yang beli lagi, naik. Nah begitu dia naik, pasti ada yang jual dong. Nah, berharap ah, ini sudah harga tertinggi dari gold. Ternyata tidak. Setelah dijual, ada yang borong lagi karena dia mengira dia bisa membaca market bahwa ini bakalan naik lagi. Akhirnya diborong lagi. Siapa yang borong? Ya mereka-mereka yang duitnya banyak, termasuk Anda mungkin ya. Diborong lagi, naik lagi, ya kan? Apakah nggak akan turun? Turun dong. Yang tadi beli di sini, dia dia akan printing money di sini. Dia akan ngeprint uang di sini. Ngeprint uang dia, iya. Dia keluarin duitnya dari broker. Di withdraw dia mungkin berapa juta dolar. Withdraw, bukan berapa juta dolar ya, puluhan juta dolar. Ini baru market bergerak. Kalau kalau duit-duit kalian nih, duit-duit kita ini yang retail-retail itu nggak ada, itu makanan teri itu, ya kan? Setelah dia apa? Ini banyak sekali nih, ada yang jual. Tetapi kita lihat lihat matriknya ya, bahwa buyer ini ya, pembeli ini, pemborong ini ya, jauh lebih kuat, ya kan?
jangan skip video ini karena di akhir nanti saya akan ngomong mau ngapain gitu ya. Nah, setelah itu ada yang jual ya tadi, yang beli di sini, jual di sini. Setelah itu, nah ada yang beli lagi nggak? Nah, udah dijual nih barang batu akik nih contohnya, udah dijual mahal nih batu akik. Biar kalian bisa paham cepat gitu ya. Batu akik ini kira-kira kalau dijual lagi laku nggak? Wah laku nih, masih masih hot ini, masih banyak yang mau nih. Dijual lagi sama itu. Apa tuh yang tukang-tukang batu akik yang apa namanya tuh, yang suka kumpulin itu, nggak tahu namanya apa. Kolektor ya, sama kayak mobil juga sama. Berharap harga batu akik ini bisa bisa naik. Nah, gold ya, kita bicara gold. Emas. Orang pada jual emas nih yang tadi di sini. Ada yang mau beli lagi nggak? Ada, pasti. Ada yang mau beli lagi. Padahal ini harga emas sudah tinggi. Dibeli lagi sama orang, diborong lagi, naik lagi. Nah, setelah naik, apakah apakah ada yang menjual? Pasti, namanya trading ya. Ada yang membeli, ada yang menjual. Contoh saya nih, saya beli nih 1 juta dolar di sini, naik. Untung saya misalnya 5 juta dolar atau 10 juta dolar. Ya, kita kita ngomong ngomong santai aja ya, biar biar kalian cepat paham. Saya udah dapat untung nih 4 juta dolar misalnya. Ya udah, saya taking taking profit dong. Saya ngeprint uang di sini. Ya udah, saya udah cukup lah buat makan 5 tahun gitu misalnya. Nah, habis itu ada yang beli nggak? Ada. Nah, inilah sekarang naik ke sini semalam tuh. Kalau kita lihat apa namanya, nih saya mau ngomong nih bentar lagi. Nih, tahu nggak kalian kenapa bisa ada chart begini nih, naik turun dengan drastis begini? Sekarang ini investor udah mulai agresif, ya agresif nih. Kenapa? Jumat ini kan ada NFT, gejolak berita yang terjadi di Amerika, pejabat-pejabat Amerika, apa ya, ketua The Fed. Ini kan menjadi perbincangan publik. Oleh sebab itu, investor ini udah mulai ini nih agresif sekarang, ya kan? Mulai landai lagi, ya. Ada yang jual, ada, cuman nggak banyak. Terus, nah ini ada yang beli lagi di sini, ada yang beli, tapi yang belum besar, biasa aja. Ada yang beli, masih ada yang beli. Nanti malam, ya US session jam berapa? Jam 7 ya, jam 7 jam 8. Itu akan bergejolak lagi, ya. Terus, what should we do? Kita harus ngapain? Kalau kita lihat ya dari grafik ya, moving average di sini saya pakai 50 dan 200. Ini naik ya. Jadi, kalian ngapain? Beli aja. Itu saran dari saya. Beli aja karena ini lebih berpotensi. Kenapa? Karena masih banyak yang borong ya. Kita sebagai trader-trader kecil ya, trader-trader teri ya, retail, kita follow by the big guy, smart money, yang mereka beli sekarang adalah gold. Karena kekhawatiran yang terjadi. Kalau USD ini melemah, harta mereka berkurang. Makanya supaya tidak berkurang, kita harus beli emas, ya kan? Emas ini nggak akan ngaruh sama inflasi atau apa. Tetap harga emas akan tinggi, ya kan? Maka nilai harta kita tidak akan berkurang, malah akan bertambah. Nah, ini lebih gila lagi kalau kalian pengen tahu Bitcoin, nah, kripto, lu borong dah tuh. Tapi belajar dulu, jangan sampai nggak ada ilmunya. Oke? Jadi kalian udah tahu beli di mana. Saya nggak akan kasih setup sekarang ya. Lebih baik begitu aja. Kalian udah paham lah itu ya. Strategi berpakai trend line support, trend line resistance, moving average, supply demand, support resistance. Nah, kalian ulek-ulek aja di situ. Oke? Jika kalian ingin sinyal atau ingin belajar lebih dalam, gabung sama komunitas, klik link di bawah ada di deskripsi ini. Dan bagikan juga videonya, bagikan juga komunitasnya supaya berkembang. Semakin banyak kalian ngoceh-ngoceh di dalam komunitas ya makin ramai, kalian makin happy, ya kan? Jadi kalian nggak sendiri di circle ini. Makin big circle, semakin besar circle-nya kelompokmu, ya makin happy kalian nanti.
banyak bertanya, banyak yang menjawab. Yang penting akur, jangan pada berantem. Thank you, sampai jumpa di video berikutnya.